Mahfud MD imbau Panji Gumilang penuhi panggilan polisi soal Al Zaitun. Jadi itu harus dievaluasi. Dan pengevaluasiannya itu kita tetap mengutamakan lembaga pendidikan ini selamat. Tidak mungkin kita membubarkan, tetapi menata sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang, baik undang-undang pendidikan, undang-undang yayasan, undang-undang keormasan. Sekarang sedang kita olah semua. Dan dalam tahap ini kita akan terus melakukan evaluasi, belum pada tahap sanksi. Semua santri dan murid dan mahasiswa di situ supaya tidak khawatir, karena pemerintah akan menjamin hak-haknya untuk terus belajar. Nah, kenapa kami harus turun melaporkan? Karena kami ingin proses ini jangan dijadikan sebagai penghakiman secara massal. Kita tidak ingin ada bentrokan, kemudian orang-orang yang hanya terpicu oleh media, menonton di media, kemudian turun ke lapangan dan ingin mengadili ke Al Zaitun. Nah, kemudian pihak dari Al Zaitun mengerahkan masanya menunggu dengan ribuan orang yang kemudian berpotensi bisa terjadi bentrokan massa di lapangan. Nah, langkah-langkah yang kami ambil ini merupakan saran arahan dari nasihat dari para ulama, karena kami biasa dikasih tugas khusus seperti ini. Akhirnya kami menjalankan tugas ini sebagai bentuk dari upaya bagaimana untuk tabayun, bagaimana kita untuk menenangkan situasi massa dan publik, sehingga masyarakat bisa melihat, oh ya, proses ini sudah masuk ke ranah hukum, maka oleh karena itu tidak boleh main hakim sendiri gitu. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengimbau agar pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang memenuhi panggilan kepolisian. Panji dipanggil oleh Barreskrim Polri hari ini, Senin 3 Juli 2023 untuk dimintai klarifikasi atas dugaan penistaan agama di pesantrennya. Ya, sekarang kan Al Zaitun masih diproses. Hari ini saya enggak tahu apa-apa. Apa enggak, saya belum dengar itu. Rapat tadi, tapi ya mestinya datang, ujar Mahfud MD di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat. Mahfud enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal polemik di Al Zaitun serta Panji Gumilang. Menurut dia, persoalan Al Zaitun sudah ditangani oleh instansi sesuai bidangnya. Masalah hukum akan selesai oleh Polri. Masalah administrasi pendidikan akan dibina dan dipantau terus. Kemudian masalah keamanan, karena ada masalah sosial, ada masalah politis, sedikit-sedikit itu diselesaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Pak RK bersama aparat vertikal, kata Mahfud. Sebelumnya, Kepala Barreskrim Komisaris Jenderal Agus Ardianto, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim akan melakukan gelar perkara setelah melakukan klarifikasi terhadap Panji Gumilang. Gelar perkara, kata dia, akan dilakukan pada Selasa 4 Juli 2023. Mudah-mudahan dari hasil gelar perkara tersebut akan ditentukan apakah perkara ini bisa naik ke penyidikan atau tidak, kata dia. Agus mengatakan Barreskrim sudah memanggil sejumlah saksi lainnya dalam kasus ini, namun dia tak menjelaskan siapa saja saksi yang dia maksud. Saya yakin penyidik sudah melakukan klarifikasi, ujar dia. Pondok Pesantren Al Zaitun dan Panji Gumilang mendapatkan sorotan beberapa bulan ini lantaran praktek keagamaan yang dianggap menyimpang. Praktek keagamaan itu diketahui melalui video yang diunggah di media sosial dan sempat viral. Salah satu praktek keagamaan yang disorot adalah saf sholat yang berjarak dan perempuan diperbolehkan berada di saf depan sholat. Setelah kasus ini viral, sejumlah pihak melaporkan Panji Gumilang ke Barreskrim dengan tuduhan penistaan agama. Salah satu yang membuat laporan itu adalah Negara Islam Indonesia Crisis Center NII. Crisis Center membuat laporan pada Selasa 27 Juni 2023. NII Crisis Center mempermasalahkan pernyataan Panji Gumilang yang menyebut Al-Quran bukanlah firman Allah, melainkan karangan Nabi Muhammad SAW. Sebelum NII Crisis Center, Panji Gumilang juga dilaporkan ke Barreskrim oleh DPP Forum Advokat Pembela Pancasila.
DPP Forum Advokat melaporkan Panji dengan tuduhan yang sama.